Pemirsa, apa yang dibidik KPK dalam penggeledahan di kantor Bank Indonesia? Kita tanyakan kepada Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Ini seperti apa? Kasus yang lagi diusut sama KPK dalam konteks ini CSR Bank Indonesia, Pak Saud. Pertama menarik ya, kok apaan sih tugas misinya, visinya BI itu apa sebenarnya sih? Kan dia menjaga devisa, terus moneter, terus kemudian nilai tukar dan seterusnya. Kok jadi kemudian jadi ngurus-ngurusin yang beginian gitu. Oke ya, kan ada pembenaran bahwa kita juga punya tanggung jawab CSR. Tapi kalau filosofinya CSR itu sebenarnya kan ada sesuatu yang diambil dari rakyat tuh dikembalikan ke rakyat, filosofinya ya gitu. Jadi tapi itu sisi lain yang menurut saya badan verifikasi BI ini juga harus melihat kembali sampai ini kejadian. Artinya ada inefisiensi manajemen. Paling nggak waktu dia ditanya-tanya, jadi pekerjaan yang jagain devisa, jagain nilai tukar, jagain moneter kan jadi keganggu. Itu satu sisi. Tapi kembali ke case-nya. Kalau kemudian ini sudah diungkap bahwa itu sejak bulan Juli juga sudah dimulai. Tapi saya pikir pasti penyelidikannya jauh di depan lagi, bisa jadi setahun sebelumnya. Dan yang diselidikan itu juga anggaran yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian digeledah kemudian tidak diumumkan? Ini sebenarnya strategi bisa jadi. Karena kenapa lama? Itu menghitung-hitungan. Karena mungkin ada, bukan mungkin, harus ada juga perhitungan dari otoritas yang menghitung itu, apakah BPK atau BPKP dan seterusnya, sehingga belum diumumkan. Pertanyaan kita adalah penggeledahan sudah kita tahu. Ya siapa yang digeledah? Ya nggak mungkin juga seseorang digeledah kalau nggak dia berpotensi gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya memperlama pengumuman untuk kemudian stylenya KPK belakangan ini biasanya kan dia mengumumkan langsung nahan kan. Tapi ini kenapa mesti diungkap ke permukaan? Ya mungkin waktu penggeledahan. Jadi artinya strategi penindakan yang dilakukan itu menimbulkan sebenarnya risiko menjadi lebih tidak baik segmen di ekonomi Indonesia kan. Bagaimanapun kita ini bank sentral. Jadi pertanyaannya kembali lagi tadi dua. Kenapa mesti ngurus-ngurusin yang begini ini, urusan-urusan CSR itu udah serahkan aja kementerian, katanya ada beasiswa, itu kan urusan kementerian yang menguruskan itu. Jadi sekali lagi ada banyak yang harus kita evaluasi selain penindakannya sendiri yang harus dengan tegas gitu. Baik, kalau kita kembali ke kasusnya ini kan juga dilihat bahwa hari ini ada penggeledahan di ruangan Gubernur Bank Indonesia. Anda menilainya seperti apa? Ya itu saya bilang nggak mungkin juga kita menggeledah seseorang yang nggak punya potensi, itu melanggar hukum kan. Nah tinggal kita menunggu, itu saya katakan kenapa ini high profile person, bisa jadi karena high profile person, atau jangan-jangan ada pihak lain lagi yang masih belum diselesaikan bukti-buktinya atau apapun, apakah memang ini hanya khusus fokus, karena ini kan CSR ini pasti menyangkut orang di luar, menyangkut organisasi yang di luar, siapapun di luar itu. Jadi kalau ruangan saya digeledah tanpa saya pernah diberitahu bahwa dimulainya penyelidikan atau penyidikan juga nggak benar juga. Jadi artinya kita yakin bahwa ini menyangkut orang-orang yang sangat high profile person di BI itu sendiri. Kira-kira itu analisis loh ya. Baik. Ya. Nah tapi penggeledahan ini apakah memang ada keterlibatan, dugaan keterlibatan, atau hanya untuk mencari bukti tambahan, memperkuat bukti yang sudah ada? Karena kan KPK di sini sudah menetapkan 2 tersangka meskipun belum diumumkan. Iya bisa saja bahwa penyidik menganggap itu perlu. Tetapi kalau menuju kepada person yang bersangkutan, dan kalau kita lihat bagaimana proses CSR itu dilakukan, itu kan ada prosesnya, ada yang disebut sebagai GCG, good corporate governance, ya kan? Itu kan sesuatu yang sebenarnya perlu kita perhitungkan. Artinya wajar saja kalau kita mengatakan ada seseorang yang sangat tinggi di bank itu yang berpotensi terlihat, karena ini uangnya cukup gede. Nggak mungkin juga kalau gubernur tidak paham tentang itu atau tidak ikut melakukan itu. Tapi prosesnya kan ada. Nah itu makanya nanti apakah ini dikenakan pasal 2 atau pasal yang lain, nanti ini akan kita lihat seperti apa sebenarnya penyalahgunaan wewenang itu dilakukan. Kalau kita anggap itu pasal 1 atau pasal 2. Tapi menarik untuk kemudian sebaiknya jangan terlalu lama untuk tidak diumumkan, karena ini menimbulkan pesan yang tidak baik di dalam penegakan hukum. Gitu. Baik, biasanya ketika gini, sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan, tapi belum diumumkan. Alasannya apa? Tidak diumumkan secepatnya? Nah itu yang saya nggak paham, apa strategi apa yang mau diambil di situ? Apa buktinya yang kurang? Apa kemudian mereka kalau katakan bulan 7 kemarin sudah penyidikan, kurang apa lagi? Karena penyelidikan pasti jauh di depan gitu. Nggak mungkin juga orang melakukan penyidikan kalau 2 bukti kurang gitu. Nah ini strategi ini yang akhirnya bisa menimbulkan kecurigaan. Ya dong, ini mau tarik ulur atau mau negosiasi, jangan-jangan kayak gitu kan. Sehingga kemudian ketidakpastian dalam penegakan hukum itu menjadi lebih tinggi. Karena kalau memang Anda sudah menggeledah,
terus kemudian beberapa saat Anda tidak, apalagi kan publikasinya masih tertutup ya, untuk menyangkut personnya. Kenapa juga? Karena gini, nature-nya itu penyelidikan Anda harus tertutup bencana. Tapi ketika kemudian masuk ke penyidikan, itu sebesar mungkin Anda harus terbuka. Karena di situ terletak keadilannya. Makanya selalu kan pemberantasan korupsi itu Anda transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Ini kan kita jadi bingung nih. Ada yang konflik kepentingan gitu, jangan-jangan gitu kan. Kenapa kok jadi susah banget tapi ngirim pesan ke masyarakat, ngirim pesan kepada masyarakat, kepada publik bahwa kami melakukan penegakan hukum. Tapi ada sesuatu yang akhirnya menimbulkan kecurigaan. Ini yang mungkin agak sulit kita pahami. Berbicara soal KPK, hari ini juga kan Yasona Lawli ini diperiksa terkait dengan Harun Masiku. Sebetulnya analisis Anda terkait dengan kasus Harun Masiku seperti apa sih? Kok sulit betul menangkap seorang Harun Masiku? Nah, karena memang dari awal kan sudah sulit ya itu ya. Kalau kita lihat kronologis dari awal itu kan ada beberapa hal yang menimbulkan kecurigaan sehingga kemudian KPK itu taking side, memihak dan tidak adil gitu. Cuman kalau kita mau kembali mendalami case-nya ini kan sebenarnya sederhana. Ada seseorang yang sudah diputuskan oleh MA boleh untuk naik ke atas dari tingkat bawah menggantikan penggantian antar waktu itu PAW itu, yang kemudian itu MA sudah boleh bahwa partai politik mencalonkan orang yang nomor urut berapapun untuk naik ke atas sepanjang itu memenuhi kriteria yang mereka buat. Nah kemudian itu proses itu tidak jalan-jalan. Kemudian pada bagian lain ada orang yang pingin untuk segera untuk terjun di situ dan partai politik sudah mengatakan calon itu harus segera diganti. Tapi kan KPU tidak menjalankan sehingga kemudian ada transaksional. Jadi memang ada banyak sisi dari kasus ini. Apakah kemudian itu nanti Yasona dipanggil dalam kaitan dia mengetahui atau katakanlah dia berpotensi untuk menghalang-halangi penyidikan, bisa jadi. Ya kita kan nggak tahu perjalanan orang ini berpindah-pindah, itu kan bisa saja ada yang menolong, ada yang membantu. Apakah penyidik KPK memahami itu? Sehingga ini menjadi lebih menarik ke depan. Kalau kita memang mengatakan ada upaya menghalangi atau menyimpan atau menyembunyikan apapun sehingga kasus ini berlarut-larut sekian lama. Dan itu saya pikir sebaiknya KPK harus cepat untuk menyelesaikan ini supaya kemudian tidak menjadi beban pada pimpinan yang berikut yang akan dilantik nanti tanggal 20. Tapi seberapa penting peran dari Yasona Lawli dan Hasto Kristianto juga beberapa waktu lalu juga sempat diperiksa kan untuk kasus Harun Masiku ini? Ya tentu karena dia orang yang sangat menentukan di partai politik, bisa jadi dia memiliki KPK bisa memiliki bukti-bukti yang ada kaitannya bahwa dia berperan serta untuk kemudian kasus ini jadi lebih lambat gitu. Tapi kalau kita bicara dari sisi Harun Masikunya sendiri, sebenarnya kan untuk mengikuti di mana dia itu nggak terlalu sulit saya bilang. Ya ada fenomena orang yang kemudian saya selalu mengatakan akan homesick, pingin pulang, berkomunikasi. Terus kemudian apalagi kalau kita mengatakan kita pingin mengerahkan semua daya untuk mengerahkan semua sumber untuk kemudian memastikan berada di mana, ya saya pikir kasus ini bisa dilokalisir untuk tidak hanya di framing politik. Akhirnya kan ini di framing politik yang menurut mungkin bisa jadi di dalam mereka ada komunikasi yang mereka peroleh, kita juga nggak tahu bahwa ada komunikasi dengan orang yang dipanggil yang itu nanti bisa jadi kaitannya dengan menghalangi penyidikan bisa juga. Anda katakan bahwa menangkap Harun Masiku ini tidak terlalu sulit. Nah, apakah KPK yang baru ini dapat menangkap Harun Masiku sesegera mungkin? Saya berpikiran mungkin kalau informasinya sudah di dalam, mereka sudah tahu, hanya tinggal perintah dari pimpinan mungkin lebih gampang. Tetapi kalau mereka hanya mulai lagi nyusul dari awal lagi, data yang sebelumnya hilang karena dia berpindah-pindah. Tapi itu akan menjadi lebih sederhana kalau message yang dipirin oleh pimpinan sekarang itu tegas. Saya mau sekian bulan selesai, saya mau ini selesai diprioritaskan. Karena ini kemana-mana larinya, partai politik itu juga jadi kayak tersandera, ya kan? Jangan-jangan kalau mereka ditangkap kemarin itu kan udah hampir beberapa tahun yang lalu, ini udah keluar nih dia nih, si Harunnya, kalaupun dia masuk kan. Jadi ini kan merusak semua, secara keseluruhan, sistem politik kita juga rusak, terus kemudian citra politik kita juga, citra demokrasi kita, KPU juga dibawa kemana-mana, dan seterusnya, dan ada isu-isu pemilu, pilpres, dan seterusnya. Ini kan jadi efisiensinya sangat banyak gitu. Makanya kita menyarankan harus segera pimpinan sekarang yang akan menggantikan mereka mengirim pesan, bereskan ini gitu. Ya, hal yang menarik untuk dicermati adalah Ibu Megawati ini kan juga turun tangan di sini ketika ada Pak Hasto yang diperiksa, kemudian ada Pak Yasona yang juga diperiksa, ini berkali-kali kan akan turun tangan, siap pasang badan untuk anak buahnya lah. Ya, Anda melihatnya pengaruhnya
statement yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini seperti apa? Ya, itu kembali lagi bahwa variabel politik di dalam anti korupsi itu kan sangat tinggi. Nah, makanya saya selalu mengatakan berulang-ulang dari skala 1 sampai 100 cara kita berpolitik kita dapatnya 25. Ini termasuk yang nanti akan mendorong indeks persepsi korupsi kita bisa diturun karena ada 9 lembaga yang menilai itu varietas demokrasi itu kita kasih angka 25. Dan kalau kita katakan kenapa Mega mengatakan seperti itu, karena menurut aturan putusan dari MA itu udah jelas mereka boleh mengajukan nama walaupun tidak sesuai nomor urutnya. Nah itu mungkin egalitarian di partai walaupun itu masih bisa perdebatan juga. Nah, jadi kalau Mega katakan mengeluarkan prinsip-prinsip yang dia sebut sebagai bahwa ini tata kelola partai, sudah kebijakan partai, ya dia juga wajar aja untuk mengimbangi yang berapa M yang disampaikan oleh salah satu mantan pimpinan mantan pengurus partai itu. Jadi saya pikir ini counter attack yang menurut saya sih menarik untuk kita lihat ke depan, dan ini dinamika politik kita yang intinya adalah ini akan menjadi lebih sederhana kalau penegakan hukum itu menjadi lebih pasti dan KPU menjadi lebih netral. Ya dong, kemarin kan seharusnya kalau dia langsung waktu mengajukan, Harun Masiku mengajukan, kan dia katanya ngasih uang itu karena terlalu lama, sedangkan dia pingin di dalam, bahkan itu minta, dan udah vonis loh, udah vonis, jadi ruwet gitu Mas. Ya, tapi berkali-kali Anda menyebutkan ada unsur politis. Apakah penegakan korupsi ini juga berkaitan erat dengan unsur politis yang berkali-kali tadi Bang Saud sebutkan? Ya, itu yang makanya saya katakan kembali lagi, ini kesalahan kita di dalam memperbaharui undang-undang KPK kemarin. Nah, ketika kemarin itu sangat independen, itu sangat sulit untuk dipengaruhi politik. Kita kan pernah dengar bagaimana seorang pimpinan dipengaruhi untuk segera menghentikan satu perkara. Betul. Nah, itu kan di masa lalu. Itu aja undang-undangnya belum diganti aja masih kayak begitu loh. Ada yang berani memanggil untuk menghentikan sebuah perkara. Jadi politicking itu menjadi fenomena di negara yang indeks persepsi korupsinya 34 memang. Nah, itu kan jadi penilaian. Itu satu indikator menunjukkan bahwa di nilai 34 itu pasti politiknya masih kocar-kacir, politiknya masih bermain, dan seterusnya. Dan itu saya pikir sesuatu yang nature saja dari angka 34 yang kita miliki itu. Baik, tapi apakah KPK wajah baru sekarang bisa terbebas dari unsur politik itu? Kita masih meminta harapan karena kita masih percaya pada Pak Prabowo, ya kan. Ada sumpah prajurit, Sata Marga yang konsisten omongan, ucapan dan tindakan. Kita masih berharap itu sehingga kemudian kemarin pelantikan juga Pak Prabowo nggak banyak message ya, nggak banyak yang terbuka. Mungkin ya gua bayarin dulu, tapi lu nggak benar gua berhentiin lo kan gitu. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang telah berdialog bersama kami. Ya, Sehat dan sukses sekali. Sama-sama.